Oke, selamat malam. Kita kembali lagi ya dengan kuliah ini efek samping obat ya. Nah, sekarang ini adalah saya rasa kuliah yang keempat ya. Adalah untuk pemantauan dan pelaporan reaksi obat yang merugikan ya. Nah, capaian pembelajaran setelah kuliah ini para mahasiswa akan mampu menjelaskan pemantauan dan pelaporan reaksi obat merugikan ya atau efek samping obat, prinsip dasar untuk mencegah dan penata laksanaan ROM secara garis besar dan peran farmasis di dalam tata laksana ROM. ROM itu reaksi obat yang merugikan atau sering disebut juga efek samping ya. Nah, kita perlu pertama-tama adalah mengidentifikasi reaksi obat yang merugikan ya, ROM. Bahasa Inggrisnya adverse drug reaction ya. Kita perlu mengetahui apakah suatu reaksi merugikan itu adalah benar akibat obat yang digunakan atau tidak. Ya. Kemudian apakah ini suatu hal yang spontan yang tidak ada kaitan dengan obat, ya, ataupun apakah merupakan sesuatu yang ada kaitan dengan penyakit pasien itu. Ya, misalnya kalau misalnya pasien itu apa sakit AIDS misalnya kan, sakit AIDS itu banyak sekali ininya ya, dia bisa menjadi TBC, kanker, ya, bisa terjadi infeksi. Nah, pengen tahu apakah infeksi itu karena daya tahan tubuhnya lemah karena AIDS-nya atau karena obat yang digunakan misalnya, ya. Jadi apakah karena ada suatu kaitan itu apakah kaitan dengan penyakit pasien atau tidak, ya. Kemudian butir-butir yang bisa dipakai untuk membantu dalam mengidentifikasi. Pertama adalah time course, ya, waktu terjadinya, time course. Oke. Apakah terjadi setelah diberikan obat atau tidak? Oke. Bagaimana? Apakah kita memberikan obat terus kemudian terjadi reaksinya atau terjadi dulu reaksinya sebelum memberikan obat dan sebagainya, ya. Itu penting. Kemudian apakah reaksi ini hilang bila obat dihentikan? Yang kita sebut di-challenge. Di-challenge itu kita hentikan obat itu. Ya. Nah, kalau kita hentikan obat itu apakah hilang atau tidak? Ya, itu namanya di-challenge. Nah, kemudian apakah reaksi timbul kembali jika obat digunakan lagi? Ya, itu adalah re-challenge. Re-challenge itu kalau misalnya kan kita, oh ini nih obat ini menyebabkan alergi nih. Jadi obat itu dihentikan. Ya. Nah, kalau dihentikan terus dia baik. Terus nggak berapa lama lagi kita nggak ambil perhatian, tiba-tiba minum obat itu lagi dan timbul lagi gejala yang serupa. Ya. Nah, itu juga namanya re-challenge ya, dengan menggunakan obat itu lagi timbul lagi efek sampingnya ya. Kemudian butir lain lagi adalah konsistensi dengan kerja farmakologi obat tersebut. Apakah diketahui dari mekanisme kerjanya dia memang dapat menyebabkan hal seperti itu ya. Misalnya, apakah reaksi ini dapat dijelaskan dengan ikatan obat tersebut ya, dengan ikatan obat tersebut di dalam reseptor, ya, ion channel, enzim tertentu. Misalnya kalau kita bilang morfin, ya, apa efek sampingnya yang paling utama bagi morfin? Ya, Iksan? Sembelit bukan, Pak? Iya, sembelit ya atau konstipasi ya. Jadi kalau orang itu menggunakan morfin terus dia mengalami konstipasi, ya, itu kan konsisten dengan farmakologinya karena dia menyebabkan usus ya menjadi kurang bergerak ya, peristalsis usus menurun. Ya, cenderung dia akan menjadi lebih jarang ya buang air kecil besar, akhirnya itu yang menjadi sembelit ya. Nah, contohnya mulut kering akibat obat-obat antikolinergik. Ya, ada obat-obat antikolinergik
mereka bisa menyebabkan mulut kering ya karena pengeluaran ludah itu ditentukan oleh simpatetik dan parasimpatetik ya. Bronchoconstriction itu konstriksi dari saluran nafas ya akibat beta 2 antagonis beta 2 ya. Hypoglycemia akibat pemakaian insulin ya. Nah, 3. Relasi antara dosis dan respon. Apakah intensitas reaksi tersebut dipengaruhi oleh dosis obat? Kalau kita naikkan dosisnya, ya, apakah intensitasnya naik atau tidak? Ya. Kemudian specificity itu sering atau jarang terjadinya, ya. Apakah reaksi tersebut juga terjadi pada orang-orang yang tidak memakai obat tersebut? Ya, kalau orang itu sudah tidak memakai, tapi terus terjadi juga, ya. Analogi dengan obat sejenis, ya. Apakah reaksi ini sudah pernah dilaporkan terjadi pada obat ini atau obat dari satu golongan? Misalnya golongan captopril, enalapril itu semua kan golongan ACE inhibitor, ya. Nah, kalau kita misalnya udah diketahui oleh salah satu membernya misalnya itu captopril, ya. Captopril dapat menyebabkan batuk kering, oke. Okay? Nah, kalau orang itu diberikan enalapril, ya kemungkinan besar juga dapat menyebabkan batuk kering, ya. Faktor-faktor resiko, ya apakah pasien mempunyai faktor resiko, ya keturunan, etnik, penyakit tertentu dan sebagainya. Nah, faktor-faktor resiko ya. Yang keenam, apakah pasien mempunyai faktor-faktor resiko seperti keturunan, etnik, penyakit tertentu, ya. Obat lain, apakah pasien juga menggunakan obat lain termasuk OTC dan jamu-jamu yang tidak diketahui oleh dokter, ya. Nah, ada beberapa algoritma. Algoritma itu semacam apa ya? Alat ya, semacam alat atau semacam um, kayak apa namanya? Hmm, flowchart ya, seperti flowchart untuk mengenali apakah sesuatu ini adalah efek samping obat atau tidak, ya. Pertama, udah lama sekali ini ya, tahun 79 ada yang namanya Kramer algorithm ya. Terdiri dari 56 yes or no question. Nah, yang kedua adalah Naranjo. Ini Naranjo yang sangat sering dipakai itu Naranjo. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana itu Naranjo ya. Naranjo ternyata juga sudah agak tua juga ya, 1981. Dia terdiri dari 10 pertanyaan ya, yaitu pertanyaannya hanya yes and no. Jadi lebih gampang. Oke. Placebo challenge dan yang penting yang paling sering dipakai yaitu Naranjo ya. Yang lain lagi ada lagi Jones algorithm ya 1982. Nah, kita juga harus menentukan derajat keyakinan ya, degree of certainty, derajat keyakinan. Oke. Okay? Nah, pertama ini dalam bahasa Inggris ya, saya belum terjemahkan nih ya. Time cost reasonable. Apakah waktu ya dengan itu reasonable or not? Ya. Nah, ada yang definite berarti pasti ya, probable ya barangkali ya, kemungkinan, oke. Possible ya barangkali, doubtful ya, enggak lah, enggak sepertinya enggak ya, doubtful ya. Unlikely sepertinya enggak, oke. Definite tuh ya pasti ya. Probable oke, kemungkinan, ada kemungkinan ya, possible mungkin. Doubtful doubtful apa diragukan ya. Kayaknya enggak deh, unlikely ya, kayaknya enggak deh gitu ya. Nah, correspond with what is known of the drug. Artinya apa?
memang gejala ini ya sesuai dengan apa yang telah kita ketahui ya dari obat itu. Oke. Jadi empat-empatnya, tiga-tiganya plus 1 ya. Hanya yang terakhir itu no, tidak ya. Event stop upon the challenge. Apakah kejadian ini ya berhenti ya ketika dia sudah tidak menggunakan obat lagi. Oke. Kemudian event restart upon ini yang di-challenge ya. Apakah reaksi itu muncul kembali ya kalau orang itu sudah dihentikan sementara, sekarang disuruh pakai lagi. Oke. And kalau tidak tidak ada kaitan dengan penyakit pasien atau obat lain. Ya. Yang ini derajat keparahan, ya, degrees of severity. Oke. Yang pertama minor, ringan, ya, ringan aja, tidak perlu antidot, tidak perlu anti racun, ya. Tidak perlu dirawat atau terapi yang intensif. Moderate, sedang, ya, perlu menukar obat yang digunakan sampai kita perlu menukar, ya, karena obat itu menimbulkan efek samping, ya. Memerlukan pengobatan untuk ROM yang timbul. Bagi pasien di rumah sakit, menunda kepulangan minimum 1 hari. Sedangkan severe atau parah, kemungkinan mengancam jiwa, ya, menyebabkan cacat permanen atau rawatan intensif. Lethal atau fatal, ya, secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kematian. Oke, kemudian nextnya kita tentang pemantauan reaksi obat merugikan, ya, atau bahasa Inggrisnya disebut ADR monitoring. Oke. Pertama sekali adalah sistem pelaporan sukarela atau voluntary reporting system. Oke. Yaitu meminta dokter, farmasis, dan nakes lainnya untuk melaporkan ROM yang terjadi. Ya. Di UK ada yellow card. Di Indonesia ya, nah, di Indonesia juga kalau di Inggris ya formulirnya berwarna kuning. Indonesia juga warna kuning juga ya, formulir MESO namanya. Ya, formulir MESO monitoring efek samping obat. Oke. Sistem ini memampukan para ahli untuk membuat kajian faktor-faktor yang mempengaruhi ROM itu. ROM itu apa? Reaksi obat merugikan. Kemudian voluntary kelebihan dan kekurangan dari voluntary ini ya. Kelebihannya ini tiba-tiba jadi bahasa Inggris apalah. Nanti saya terjemahkan ya. Kelebihannya yaitu dia secara mudah ya dapat diterapkan oleh dokter dan farmasis ya. Dia dapat jadi ini voluntary system nih ya, dapat mendeteksi ya ADR atau ROM ya, baik yang jarang maupun yang sering. Dan juga dia nggak jahat ya, nggak jahat. Oke. Dan kekurangannya yaitu dia tidak dapat menyediakan ya pengiraan resiko ya karena jumlah kasus yang sebetulnya ya biasanya adalah masih banyak lagi ya yang tidak dilaporkan. Dan jumlah orang yang di diterapi dengan obat ya tidak tahu. Oke. And the cause, jadi relationship hubungan ya penyebab sebab akibat causal, hubungan sebab akibat ya itu tidak ya terjadi sebagaimana seharusnya.
Oke. Jadi kita biasanya tidak dapat menentukan, "Oh ini pasti nih, ya karena ini, karena itu," ya. Tapi ini tidak dapat kecuali kalau betul-betul ya, tapi sebenarnya untuk voluntary ini kita tidak perlu sampai untuk mendiagnosa ya, apakah ini memang dari obatnya atau tidak ya, kita hanya dapat menduga-duga saja ya. Next, oke. Ini contohnya ya, contohnya pelaporan ya. Nah ini, eee, halaman muka, oke. Nah, kita juga lembarnya lembar kuning ya, ini ditujukan ke mana? Pusat Pharmacovigilance ya, Meso Nasional, di mana itu? Percetakan Negara. Kemudian kita harus isi nama pengirim, keahlian, alamat, nomor telepon dan sebagainya ya. Kemudian kita harus menghitung, algoritma Naranjo. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai algoritma Naranjo, dia ada 10 pertanyaan, oke. Antara pertanyaannya misalnya, apakah ada laporan efek samping obat serupa? Ya, iya atau tidak. Kalau iya, iya, tidak, no, ya. Yang kedua, apakah efek samping obat setelah apa? Apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Oke, yang tadi itu kan. Apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan? Yang tadi juga sudah ada ya. Jadi kita tinggal yes atau tidak. Oke. Nah, oke. Dan sebagainya ya. Jadi kalian baca aja ini ya pertanyaan-pertanyaan ini hampir serupa sebenarnya. Nanti kalau sudah itu sudah kamu isi iya atau tidak, iya atau tidak, nanti akan dijumlahkan, ya. Kalau jumlahnya 9 ke atas itu highly probable, oke. Nah, jadi ada kategorinya, kalau dia 9 lebih dari 9 dia highly probable, artinya memang ya tidak dapat dipungkiri, memang sangat besar kemungkinan, oke. 5 sampai 8 okelah ya, kemungkinan probable itu mungkinlah ya. 1 sampai 4 possible, possible itu, mmm, ya. Kemudian di sini kita isikan ya, isikan nama, umur, ini penderitanya ya, artinya, pasiennya ya, nama, umur, suku, bangsa, dan sebagainya, dan kuliah ya, apa penyakitnya. Kesudahan penyakit utama apa, ya penyakit kondisi lain yang menyertai apa, baru kita tulis obatnya apa, ya. Obatnya apa, oke. Kemudian apa next ya? Oke, next. Masih juga dalam pelaporan ya. Jadi kita harus tulis nama dagang dari obat itu, bentuk sediaan, obat JKN ya. Beri tanda ini, oke. Eee, nomor batch, nomor yang dicurigai. Obat yang dicurigai, ya. Maksudnya kan dia banyak obatnya nih, mungkin yang dicurigai itu 1 atau 2 aja, oke. Pemberian cara, dosis, atau waktu, tanggal mulai, tanggal akhir, dan sebagainya, ya. Kemudian kamu tanda tangan, ya, pelaporan. Nah, yang itu cara pertama, yaitu pelaporan yang voluntary, ya. Cara kedua adalah case control atau laporan kasus, ya. Berguna untuk mendeteksi reaksi-reaksi baru dan serius. Data bisa jadi saling bertentangan, misalnya obat A menyebabkan hipertensi pada pasien X, tetapi hipotensi, ya hipertensi dan sekaligus hipotensi pada pasien lain, ya. Dan kita tidak dapat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan. Ya, jadi
kita tidak dapat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan beberapa kasus obat. Laporan kasus. Artinya laporan kasus ini ya, dia evidence, tapi evidence-nya kurang, ya, kurang meyakinkan. Oke. Dan hanya berdasarkan beberapa kasus tidak boleh diambil kesimpulan. Karena kemungkinan dia tidak mempunyai persamaan yang wajar. Oke. Cara ketiga yaitu case control study, ya. Bagi yang mengambil farmakoepidemiologi, saya harap kalian masih ingat apa itu case control, apa itu cohort study, ya. Case control study kalau bahasa Indonesia disebut kajian kasus kontrol, ya. Kita bandingkan kasus-kasus suatu penyakit dan telusuri apakah terpapar obat atau tidak, ya. Dan biasanya dia itu adalah retrospektif, artinya kejadiannya sudah berlalu, mungkin sebulan, setahun yang lalu, ya sekarang baru kita adakan studi. Oke, jadi kalau retrospektif biasanya kita ambil data dari medical record, ya. Contoh, HRT yaitu hormone replacement therapy, yaitu menggunakan estrogen, progesteron itu ya untuk wanita pasien-pasien yang dekat dengan usia itu menopause, ya. HRT ini, HRT ini dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Oke. Telusuri suatu kumpulan pasien. Jadi caranya gimana? Ya, kita rekrut semua orang dengan semua yang ada kanker payudara, kanker payudara, ya. Dan lihat ada berapa yang menggunakan HRT. Ya, misalnya kita ada kumpulin 50 pasien kanker payudara. Terus kita interview mereka, ya. Dan didapatkan misalnya kan tadi 50 pasiennya, ya. Didapatkan 30 menggunakan HRT. Berarti 60% menggunakan HRT, ya. Kemudian juga kepada kumpulan pasien yang tidak ada kanker. Nah, dan kemudian kita juga kumpulan pasien yang tidak ada kanker dan kita tanya mereka, ya, ada berapa yang telah menggunakan HRT. Oke. Nah, keuntungan mudah, hemat waktu, hemat biaya, kurang masalah etika, baik untuk penyakit yang jarang. Oke. Coba saya pengen tahu ya, kenapa dibilang hemat waktu dan hemat biaya? Kenapa? Terutama kenapa dibilang hemat waktu? Ya, yang sudah belajar farmakoepidemiologi masih ingat nggak Iksan? Siapa lagi? Iksan ada di sini ya, yang lain siapa lagi yang ada sini? Galuh, Iksan, Din, apa kamu belajar ini enggak? Nah, nggak dijawab ya tadi ya. Masih ingat nggak kalian? Nggak tahu. Keuntungannya mudah, ya sudah. Kelemahannya, ayo tadi gimana? Kenapa dibilang hemat waktu? Kenapa dibilang kurang masalah etika? Kalian tahu nggak? Enggak, Pak. Ini hemat waktu karena dia kan orang itu sudah kena kanker, ya. Jadi kita tahu bahwa kanker itu kan penyakit menaun, bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Maksudnya kanker itu nggak sekarang kalau kita misalnya sekarang nih ya, ada satu obat dia akan menimbulkan kanker. Contohnya lah ya. Nah, nggak tidak akan satu hari atau seminggu saya gunakan obat itu terus besoknya saya kanker. Kan enggak. Ya enggak?
Ya, Pak. Ya, biasanya kanker itu bertahun-tahun baru menyebabkan kanker ya. Jadi kalau kamu mau membuat misalnya tugas akhir kuliah kamu S1 ini ya, kamu memilih topik ini ya. Berapa lama kamu harus tunggu? 20 tahun ya baru selesai S1 ya kan? Karena tunggu orang itu ada kanker ya kan? 20 tahun lagi baru itu. Jadi kalau dengan cara kita langsung rekrut orang yang ada kanker ya dan kita langsung tanyakan mereka, Bu, Bapak, apakah Ibu dan Bapak pernah misalnya menggunakan bukan enggak Bapak lah kan kanker payudara ya. Jadi apakah Ibu pernah menggunakan hormon replacement ya, hormon replacement terapi HRT ya. Terus Ibu itu bilang, "Iya, saya pernah." Nah, itu masuk satu grup ya. Nanti Ibu itu bilang, "Saya tidak pernah." Berarti dia masuk grup yang kedua ya. Nanti ada orang yang nggak punya kanker payudara terus tanya juga. Ya, nanti kalau dia punya terus masuk grup yang lain gitu ya. Nah, dia juga kurang masalah etika. Kenapa kurang masalah etika? Ada yang tahu nggak? Karena ya kalau kita memakai cohort study itu dia diberikan obat, kemudian ditelusuri ya selama beberapa tahun. Ya, contohnya ya. Nah, sekarang ada yang diberikan obat, ada yang diberikan placebo. Oke. Nah, kalau yang diberikan placebo, kalau misalnya kamu sakit kanker atau sakit apa, sakit tertentu lah ya. Terus kamu nggak dapat obat, dapatnya placebo. Adil nggak kamu? Enggak, Pak. Nggak Iya. ada efek, Pak. Iya, makanya kan kalau kita mengadakan penelitian yang model macam ini, ya kan kita harus merekrut 2 grup. Satu grup yang Oh pakai obat, iya. satu grup yang pakai Hmm. placebo, ya. Nah, kalau nanti yang grup yang pakai placebo nanti dia pikir, "Oh, tenang-tenang aja, aku ada kok ini." Ternyata dia tidak ada obatnya, ya. Karena kan double blind, sama-sama nggak tahu, ya. Nah, kelemahan dan juga dia baik untuk penyakit yang jarang, ya. Jadi kalau penyakit yang jarang, jadi kita lihat aja di rumah sakit ada nggak terjadi penyakit ini. Kalau ada kita telusuri kenapa dia, ya. Nah kelemahannya lebih banyak bias ya, biasnya, oke. Faktor-faktor lain yang ikut menentukan, misalnya mereka menggunakan HRT, tetapi juga sering makan makanan kaleng. Ya, jadi yang sebabkan kanker payudara itu HRT-nya atau kalengnya, atau makanan kalengnya, atau dua-duanya, ya. Jadi dia lebih banyak faktor-faktor yang dapat membingungkan ya, yang kita sebut confounding factor. Oke. Tidak ada tidak dapat memastikan penyebab, tetapi ada kaitan. Misalnya gini, kalau kita setelah penelitian ini ya, kita melihat, oh ternyata banyak orang menggunakan HRT dan dan mengalami, menderita kanker payudara, ya. Nah, kita tidak dapat mengatakan bahwa HRT menyebabkan kanker payudara, ya secara secara apa, secara betul-betul, secara terbuka ya kita mengatakan, "Oh, penyebab kanker payudara adalah HRT," dalam hal ini, ya. Tidak dapat kita katakan itu. Yang kita dapat katakan adalah HRT ada kaitannya dengan kanker payudara. Tapi apakah dia betul-betul menyebabkan, kita nggak tahu. Ya, cuma kita tahu, kita bilang ada kaitannya. Ngerti nggak bedanya? Nah, ini ada tiga slide yang saya belum sempat terjemahkan, nanti saya akan terjemahkan sebelum saya kasih ke kalian ya. Tapi saya terangkan aja dulu ya. Jadi, ini ada metode yang keempat dalam mengenai cohort study, ya. Cohort study, kita memfollow up ya suatu kelompok pasien yang besar ya, untuk jangka waktu yang cukup panjang. Ya, untuk kita dapat meneliti efeknya ya terhadap suatu exposure. Exposure itu pendedahan ya, exposure. Terpapar ya, suatu paparan. Oke.
Dan dia bersifat prospektif. Yang tadi kan retrospektif, ini prospektif. Ya, contohnya randomized control studies, ya, atau randomized control trial, ya, clinical study atau studi, ya, kajian klinikal. Oke. Atau prescription event monitoring, ya, kita bisa secara cohort study berarti kita harus follow up dia, ya. Nah, kelebihannya kurang biasnya kurang, ya, kurang bias, oke. Karena confounding factors-nya kita dapat minimalisasikan. Misalnya kita yang tadi HRT dengan makanan kaleng. Ya, jadi orang yang kita rekrut untuk HRT untuk penelitian ini kita wanti-wanti, Bu, Mbak, jangan makanan-makanan kaleng ya, Pak. Selama studi ini, misalnya selama 5 tahun, hindari makanan kaleng misalnya, ya. Nah, kekurangannya yaitu yang tadi kebalikannya, ya, dia sangat time consuming, ya, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, ya, dan juga dia ada isu-isu etik, ya. Nah, kemudian, sekarang ini, bagaimana caranya kita meminimalisasi, ya, dan mencegah terjadinya ADR, ya, atau ROM, oke. Pertama, never use any drug. Usahakan jangan menggunakan obat kecuali kalau ada indikasi, ya. Jangan sering, sakit dikit langsung minum obat, ya, kecuali kalau ada indikasi, ya. Dan juga hindari penggunaan obat pada wanita yang hamil, ya, kecuali kalau memang harus, ya. Dan tanya, jika tanya kepada pasien apakah mereka sudah mempunyai reaksi obat semacam itu sebelumnya, ya. Tanyakan kepada pasien apakah pasien juga menggunakan obat yang lain, ya, termasuk OTC, oke. Nah, kita mau lihat apakah adanya interaksi obat, oke. Dan kita identify, ya, mengidentifikasikan pasien-pasien yang berisiko tinggi. Ya, siapakah pasien-pasien yang berisiko tinggi yang kita sudah lihat minggu lalu, yaitu mereka yang ada gangguan ginjal dan hepar, ya, dan juga faktor-faktor genetik seperti mereka yang kekurangan enzim 6PD ini, ya, G6PD. Oke. Nah, para orang tua, kanak-kanak, ya, wanita hamil dan sebagainya. Dan yang kelima, kita hindarkan polifarmasi. Apa itu polifarmasi sih? Apa itu polifarmasi? Penggunaan obat yang terlalu banyak ya, Pak? Iya, penggunaan obat, ya, yang banyak, ya. Umumnya kita bilang lebih dari 4. Oke. Dan apa lagi tadi? Mana tadi? Sampai mana? Ini 5, ya. 6. Biasanya kalau kita menggunakan obat, ya, kita memulai dengan dosis rendah. Ya, jangan langsung mulai dengan dosis tinggi. Ya, karena kita mau lihat dulu badan dia bisa nggak pakai obat ini. Ya, dengan dosis rendah, kecuali kalau kita memang perlu loading dose. Ya, misalnya kalau dengan bakteri-bakteri tertentu, ya kita harus langsung loading dose, harus dosis kuat. Kalau kita, aduh, main-main sama bakterinya, kasihan takut bakterinya, kita kasih dikit-dikit, malah bakterinya akhirnya jadi kebal. Ya, ngerti nggak? Ya, kalau sama bakteri kita jangan sayang-sayang, langsung kita basmi, oke? Dan kita mempertahankan dosis obat yang efektif, yang minimum, ya. Do not exceed maximum dose. Jangan kita melewati, ya, melampaui dosis maksimum, oke? Dan juga kita harus baca instruksi atau apa nama itu? Informasinya lah, ya, instruksi, ya, informasi untuk obat itu, ya, secara seksama, ya. Tetapi pada elderly nih, pada orang tua, ya, kemungkinan susah karena mata mereka udah kabur dan sebagainya, ya. Dan kita
Hindarkan menggunakan obat baru kecuali kalau perlu, ya. Kenapa? Kenapa hindari obat baru? Kenapa? Keamanannya belum teruji kali, Pak. Ya, karena belum digunakan secara luas ya. Kalau efek samping yang jarang, misalnya 1 di antara 1.000 misalnya kan. Jadi kita belum terlihat karena baru misalnya ada 2.000 orang yang menggunakan. Berarti baru 2 orang yang ada efek sampingnya kan. Ya, karena terlalu banyak orang. Terlalu ya masih kurang orang yang memakainya ya sehingga dia belum teruji seperti katakan Iksan ya. Dan jika ada reaksi obat merugikan yang serius, ya kita harus kasih tahu pasien. Misalnya gini, alergi penisilin. Ya udah tahu alergi penisilin, maka kita harus kasih tahu pasien pakai tanda misalnya gelang ataupun ya kalung ya di situ ada tulisan saya alergi penisilin. Ya supaya kalau dokter tiba-tiba dia alergi di tengah-tengah jalan masuk ke UGD, dokter bisa lihat itu, oh ini alergi penisilin nih ya. Nah, dan juga kita perlu monitor terapi obat ya, terutama obat-obat yang sering menyebabkan ADR ini. Ya, contohnya INR, INR itu apa? Suatu INR itu waktu darah ya, kayak waktu pembukuan darah ya. Jadi kita memonitor INR ini untuk terapi warfarin ya. Kalau orang itu menggunakan warfarin secara reguler kita harus memonitor INR ya INR. Oke. Terus mana tadi ini? Nah, untuk penata laksanaannya secara global ya, secara garis besar. Oke. Pertama kita menghentikan obat-obat yang kita curigai dapat menyebabkan efek samping. Ya, contohnya terutama untuk yang tipe B. Ya, begitu kita misalnya minum obat ini tiba-tiba seluruh tubuh kita gatal-gatal. Ya kita tahu oh ini alergi obat ini. Ya, terus kita lebih baik kita hentikan, ya. Reduce the dose, ya. Untuk tipe A. Biasanya untuk tipe A nih, ya. Kita turunkan dosisnya. Misalnya kalau tipe A itu misalnya kayak morfin konstipasi ya atau sembelit karena pemakaian morfin. Jadi mungkin kita harus batasi ya penggunaan morfinnya. Oke, dan atau kita dapat kalau misalnya memang ada kelebihan dosis ya, overdose. Jadi kita harus memberikan antidot. Antidot ya, yaitu biasanya antagonis. Nah, sekarang nanti kalian cari di rumah ya, apa itu kalau kita menggunakan folic acid itu untuk antidot apa ya? Folic acid untuk antidot apa? Chlorpheniramine maleate untuk apa? Ya, CTM ini ya. Administer berikan obat-obat itu untuk ya untuk mengurangi ya simptom, mengurangi gejala-gejala dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ADR. Ya, misalnya kalau kita bilang kita pakai adrenalin untuk apa, tiofilin untuk apa, ya, lactulose untuk apa, blood transfusion untuk apa. Oke ya. Jadi ini tugas kalian di rumah, tolong cari ya. Kemudian ini slide yang terakhir ya, yaitu peranan farmasis. Ya. Nah, pertama adalah untuk menghindari ADR, ya, adverse drug reaction. Kedua adalah early detection. Jadi kita betul-betul cepat deteksi supaya jangan terulang, supaya kita juga bisa supaya kita bisa suruh pasien itu untuk stop obatnya, ya, ke early detection. ADR reporting, jadi melaporkan tentang ADR ini, ya, ADR monitoring, oke, juga ya. Dan kemudian penata laksanaan ADR. Karena
farmasis mesti tahu. Misalnya kalau morfin apa antagonisnya, ya, yaitu naloxone. Oke. Drug information. Oke, karena itu ya, karena dalam farmasi rumah sakit kan ada drug information ya, unit. Jadi unit yang mengelola informasi obat ya. Dia dapat membuat buletin-buletin, update ya. Oh oke, di rumah sakit kita ini sekarang misalnya ada kasus-kasus obat yang reaksi obat yang merugikan, melibatkan ini gitu. Jadi orang pun jadi apa? Jadi tahu, jadi paham ya. Drug regulatory. Jadi farmasis ini dapat bekerja di POM dan sebagainya ya sebagai drug regulatory. ADR education ya, menggunakan waktu-waktu ini ya untuk mengedukasi ya bagi semua yang menulis resep maupun pasien. Ya, kalau pasien supaya mereka lebih ngerti dan mereka akan menggunakan ya. Untuk prescriber supaya jangan memberikan yang salah-salah ya. Ini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ayo kita ini dulu, kita foto-foto dulu. Kita harus ini